dari Sundari, Bante, apakah dosa atas kesalahan yang kita perbuat selama hidup bisa ditebus dan diampuni dengan selalu perbanyak berbuat kebajikan? Mohon petunjuknya, Bante. Baik, jadi di dalam Dharma, kalau kita sudah melakukan satu kesalahan, dan kita mengetahui bahwa itu perbuatan salah, hentikan perbuatan itu. Kemudian bagaimana penebusan di dalam Dharma? Kita menghentikan kesalahan dan memperbanyak perbuatan baik. Contoh yang sangat klasik di dalam Dharma adalah air dan garam. Kalau kita memasukkan dalam segelas air 1 sendok garam, maka kalau setelah diaduk, air segelas ini menjadi asin sekali. Tapi kalau air segelas ini kita tambah menjadi 2 gelas, menjadi 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas, sampai 10 gelas, ditambah dan dikumpulkan menjadi 10 gelas, di dalam air yang 10 gelas itu, sebetulnya masih terkandung 1 sendok garam. Tetapi karena kita sudah tidak menambah garam lagi, kita hanya menambah airnya menjadi lebih banyak, sehingga perbandingan garam dan air itu menjadi besar, menjadi lebar sekali, maka hasilnya air 10 gelas ini menjadi tidak asin, walaupun 1 sendok garam ada di dalamnya. Demikian pula dengan karma. Karma buruk adalah lambangnya adalah 1 sendok garam ini. Karma baik adalah air segelas. Ketika Anda tahu Anda berbuat salah, berarti Anda tahu sudah memasukkan 1 sendok garam ke dalam air. Maka jangan mengulang kesalahan yang sama. Kalau Anda mau istilahnya tidak menjadi, aduh aku menyesal ini sudah. Nah, kalau Anda mengatakan menyesal berbuat jahat, jangan lakukan lagi. Garam ini jangan dimasukkan lagi. Kemudian tambah kebajikan terus dengan pikiran, sering mengulang semoga semua makhluk bahagia misalnya. Dengan ucapan, ngomonglah yang baik-baik, jangan maki-maki dengan ucapan Anda. Dengan perilaku, berbuatlah yang bermanfaat untuk orang lain. Pikiran, ucapan, dan perilaku diisi dengan kebajikan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, lama-lama air yang segelas itu menjadi 10 gelas. Dan hasilnya, karma buruk yang kita lakukan menjadi tidak ada buahnya lagi. Jadi, jangan menambah air plus garamnya juga ditambah. Air ditambah, garam ditambah. Air ditambah, garam ditambah, ya asinnya akan tambah terus. Tapi kalau garam di stop, stop kejahatan. Tambah kebajikan, tambah airnya. Maka hidup Anda akan berbahagia. Nah, kalau sekarang ada orang ngomong, tapi si A itu berbuat jahat kok hidupnya bahagia ya? Nah, masing-masing orang itu punya airnya sendiri dan garamnya sendiri. Dia baru berbuat jahat, tapi kok hidupnya bahagia? Dia mungkin airnya banyak. Dia nambah garam, dia nambah garam, dia nambah garam, airnya kok belum asin? Belum. Karena kuantitas airnya ini segitu besar, segitu banyak. Tapi kalau nanti dia nambah garam, nambah garam, nambah garam terus, satu ketika air ini pasti akan asin. Dan buah karmanya pasti akan jatuh ke dia. Sebaliknya, saya sudah berbuat baik terus. Kenapa hidup saya menderita? Air saya masih sedikit. Jadi, saya nambah air, masih asin. Saya nambah, masih asin. Saya nambah, masih asin. Tapi jangan berhenti. Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Akhirnya, asinnya pasti akan berkurang. Hidup menjadi bahagia. Ya, itu. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Semoga sudah terjawab untuk Saudara Sundari. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante dari Heri. Untuk pertanyaannya, Namo Buddhaya Bante, saya izin bertanya. Di saat seseorang tidak bisa menggapaikan apa yang ia inginkan, ia pun merasa sedih. Tetapi ketika ia berhasil mendapatkan, masih ada penderitaan yang baru, yaitu takut kehilangan. Bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari penderitaan sesungguhnya, karena tidak mendapat atau mungkin kehilangan, ia tetap akan menderita.
tidak mendapat atau mendapat, ia tetap akan menderita. Pandangan Iya, Bante. baik. Sebetulnya kuncinya tadi sudah saya sampaikan adalah hidup pada saat ini. Karena kita punya 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Tapi masa lalu hanya kenangan, masa depan masih impian, masa sekarang adalah kenyataan. Kalau orang mengatakan harapan saya nggak tercapai, ya karena itu masa lalu. Anda masa lalu nggak tercapai, tidak masalah. Tapi perbaiki. Apa yang membuat Anda tidak tercapai itu diperbaiki untuk ditingkatkan di masa sekarang, agar dapat membangun masa depan. Tapi kalau nanti sudah mencapai kan juga akan timbul kemelekatan. Ya, kita menyadari itu, makanya kita selalu hidup pada saat ini. Sehingga ketika terjadi perubahan, kok jadi cari kebahagiaan saya kok sudah lewat ya? Tidak apa-apa, karena kebahagiaan pada saat ada di tangan saya sudah memanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sekarang kebahagiaannya sudah lepas dari tangan saya pun menjadikan itu sebagai pelajaran, dan saya akan mengkondisikan, kalau bisa saat ini saya tingkatkan lagi untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Kalau sampai tidak bisa, ya tidak masalah, karena saya yang penting sudah melakukan usaha. Karena kita adalah penguasa dalam usaha kita sendiri, tetapi kita kadang tidak bisa menentukan hasil atas usaha kita. Kita hanya bisa berusaha sekeras mungkin, hasilnya kadang kita hanya mengikuti proses karena banyak faktor yang mendukung untuk satu keberhasilan itu. Prinsipnya adalah, kalau gagal, jadikan pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang. Kalaupun berhasil, jangan takut kehilangan, karena itu pun kita cari penyebabnya untuk kita usaha untuk pertahankan. Masalah penderitaan karena ketamaan atau tidak, pikiran ketamaan atau tidak, itu nanti adalah latihan hidup pada saat ini. Itu yang membuat batin kita menjadi seimbang dan selalu siap menerima kenyataan setiap saat sebagaimana adanya. Yang datang dihadapi, yang hilang tidak dicari, yang belum datang juga tidak dinanti, karena dia selalu menjadikan saat ini sebagai saat yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dia tidak dihantui dengan masa lalu yang mungkin ada kegagalan, dia juga tidak dicemaskan dengan masa depan yang takut kehilangan. Karena apapun yang ada pada saat ini, dia manfaatkan semaksimal mungkin. Masa lalu hanya sebagai pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang, masa depan adalah harapan yang juga kita mulai melangkah pada saat ini. Dan itulah sumber kedamaian di dalam batin, menyikapi masa lalu, suka maupun duka, menghadapi masa depan, suka maupun duka, karena kuncinya adalah pada saat ini, bagaimana Anda memanfaatkan saat ini dengan pikiran, ucapan, dan perilaku yang semaksimal mungkin. Silakan, Saudari Sisna. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya, dan semoga sudah terjawab untuk pertanyaan, dan terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante, dari Saudara Christine Chandra. Izin bertanya, Bante, terkadang rasa malas atau emosi diri saya belum bisa terkontrol dengan baik. Apakah ada cara yang menurut Bante bisa membantu atau menyelesaikan masalah yang saya alami? Terima kasih, Bante. Baik, masalah emosi yang belum terkendali, itu kalau Anda sedang emosi, cobalah tidak mengambil tindakan apapun juga, termasuk belajar tidak mengucapkan kalimat apapun juga. Beberapa detik Anda bisa tahan. Karena ketika Anda sedang emosi, kemudian Anda mengambil keputusan tertentu, biasanya keputusan itu akan mengecewakan di masa depan. Atau ketika emosi Anda mengucapkan kalimat tertentu, biasanya kalimat yang penuh emosi itu nantinya akan disesali di masa depan. Jadi, ketika sedang emosi, cara menahannya adalah tidak ngomong dan tidak melakukan keputusan apapun juga. Tapi rasanya saya masih tetap emosi nih. Kalau nggak ngomong rasanya nggak enak nih. Cobalah Anda meninggalkan tempat Anda emosi tadi untuk jalan ke tempat lain dulu.
mungkin Anda pamitan ke toilet, mungkin Anda mau cuci muka, Anda mau cuci tangan, dan lain sebagainya, sampai emosi Anda turun. Dan kalau sudah emosinya turun, baru biasanya bisa ngadepi orang itu lagi, dan ngomongnya lebih bijaksana. Nah, ini adalah tahap awal, yaitu ketika emosi naik. Tapi tahap yang selanjutnya adalah, bahwa kenapa sih kita emosi? Kita emosi itu karena keinginan kita sendiri yang tidak tercapai. Jadi kita mengharapkan orang lain melakukan sesuatu, tapi tidak terlaksana dengan baik. Jadi sumber emosi sebetulnya adalah dirinya sendiri. Sumber emosi adalah pikirannya sendiri. Yang sumber emosi adalah harapannya sendiri yang tidak tercapai. Jadi, kalau kemudian kita melihat orang lain dan kok kamu jadi menjengkelkan, kalau kita sudah bisa mengendalikan diri, nanti kita lalu merenung, loh, yang membuat dia menjengkelkan itu kan karena keinginan saya sendiri. Saya ingin dia jangan ngomong kasar, ternyata dia ngomong kasar. Saya ingin dia datangnya jangan terlambat, ternyata dia terlambat. Saya ingin dia kalau membuat keputusan itu yang bijaksana, ternyata dia menurut saya tidak bijaksana. Jadi ternyata yang membuat saya emosi adalah diri saya sendiri, bukan dia. Dia yang memang kemampuannya segitu. Sayalah yang tidak memahami kemampuan dia dan mengharap terlalu banyak dengan dia. Nah, kalau pemahaman ini sudah muncul, ini tahap yang lebih tinggi, emosi kita langsung drop. Karena kita tahu, loh, percuma saya marah kepada dia. Saya marah kepada dia sebetulnya menimpakan kebodohan saya kepada dia. Padahal saya sendiri sebetulnya yang harapannya terlalu tinggi. Nah, kalau dua tahap ini saja sudah bisa dilaksanakan, emosi sudah menurun. Nah, tahap yang pertama sebetulnya yang paling mudah, yaitu menghindar dulu aja, diem. Itu belajar itu saja dulu. Emosinya luar biasa, gigit bibirnya, supaya jangan ngomong apa-apa dan jangan membuat keputusan apa-apa. Emosi apa saja ya, bisa emosi marah, emosi sedih, dan lain-lain, sebaiknya jangan mengambil keputusan apapun juga. Pikir baik-baik dulu. Ya, gitu.